Teman-teman, banyak yang nanya sih ke saya tuh, kenapa kemudian gelombang demonstrasi beberapa hari ini itu tidak kunjung henti gitu ya. Bahkan ada yang bertanya menggunakan teori-teori konspirasi gitu. Apakah ada kelompok-kelompok yang bertikai? Apakah ada mafia-mafia yang sedang berperang memperebutkan priuk ekonomi gitu ya? Atau murni memang akumulasi kecewanya masyarakat pada kondisi hari ini gitu. Kalau saya menilainya begini teman-teman. Jadi memang akumulasi efek perut rakyat yang berteriak terhadap situasi hari ini menjadi pemicu utama. Saya percaya bahwa saat ini tidak mudah bagi perut rakyat untuk merasa nyaman. Oke, kita buka satu persatu. Yang pertama adalah gini maksudnya, saya bungkus opini saya ini dalam sebuah tajuk akumulasi jeritan perut rakyat gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ini akumulasi satu persatu yang kemudian akhirnya membuncah sampai saat ini, termasuk rasa ketidakadilan. Yang pertama, selama ini 10 tahun belakangan lah ya, di zaman era Pak Jokowi, itu memang ada romantisme atau kenikmatan tersendiri yang berbeda dengan kenikmatan zaman Orde Baru, tapi dampaknya ternyata buat rezim atau pemerintahan yang baru ini jadi besar gitu. Pada saat Pak Soeharto jadi presiden, rakyat memang dibuat nyaman perutnya dengan kestabilan harga-harga. Jadi Pak Harto itu memberikan subsidi agar harga-harga sembako normal dan perut rakyat menjadi nyaman. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Sementara Pak Jokowi tidak langsung membuat perut nyaman, tapi memberikan stimulus-stimulus bahasa rakyat yang saya sebut itu. Apa itu? BLT dan Bansos. Jadi kalau masyarakat sudah mulai menjerit, BLT dikeluarkan, Bansos dikeluarkan. Bahkan cara ini digunakan hingga pemilu 2024 lalu, yang kemudian diamplifikasi atau diikuti oleh politisi-politisi lain, bahkan hingga ke level pilkada. Bansos BLT, Bansos BLT, Bansos BLT. Nah, apa yang terjadi saat ini di kala ekonomi keluarga atau finansial masyarakat itu jadi tough, ada PHK sana sini, kemudian kesulitan daya beli, harga-harga makin mahal yang tentu saja sering sekali dibantah oleh pemerintah. Rakyat menunggu BLT, menunggu Bansos, tapi tidak kunjung datang. Yang ada adalah informasi-informasi yang membuat mereka bukan hanya mengenyitkan dahi, tapi juga menahan lapar. Ingat lagi sama kondisi perut mereka. Apa itu? Jadi pas lagi nungguin Bansos BLT, ada kabar tunjangan pejabat naik gitu ya. Kemudian terbukalah bahwa komisaris-komisaris BUMN itu mendapatkan tantiem atau bonus yang luar biasa. Kemudian ada lagi program yang simpang siur, misalnya tentang pembekuan rekening, atau misalnya UMKM disebutnya ini shadow ekonomi atau ekonomi hitam lah ya, yang selama ini belum terkena pajak, itu akan dibebani pajak. Jadi kebayangan masyarakat lagi nungguin bantuan dari pemerintah, justru yang keluar adalah program-program yang akan atau berpotensi
membuat perut mereka semakin lapar. Jadilah itu. Nah, itu akumulasi yang pertama, romantisme, yang ada kaitannya dengan ekonomi. Kemudian yang kedua, kebebasan berpendapat tentunya. Pada saat rakyat bertanya, jawaban anggota dewan dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, tolol misalnya. Kemudian saat rakyat yang kondisi perutnya lagi susah itu, joget-joget mereka. Memang ada yang bilang, wah masa nggak boleh joget-joget aja? Iya boleh, tapi masalahnya sekarang Anda ini wakil rakyat yang diharapkan oleh rakyat akan memberikan contoh atau minimal, kalau kata Pak Jokowi ya, walk the talk gitu. Rakyatnya lagi susah makan, ya lu juga minimal susah makan gitu. Minimal tuh dicitrakannya begitu. Tapi kemudian dijejeli lagi ada tunjangan yang meningkat atau naik tuh buat anggota dewan, walaupun oleh Dasko udah diralat beberapa kali. Jadi memang hal-hal seperti ini menjadi membuncah. Jadi tadi akumulasi antara ekonomi, untuk ekonomi dan perut rakyat, kemudian juga akumulasi kebebasan berpendapat, ditambah lagi ada tragedi yang sama sekali kita tidak inginkan, yang menyebabkan saudara kita Afan meninggal dunia. Jadi itu membuncah semua, tapi rasa ketidakadilan ini yang kemudian menjadi bukan lagi pertanyaan dari masyarakat, tapi juga diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi. Belum lagi kita sebut akumulasi kondisi geopolitik ya, yang membuat ekonomi kita ini begini. Perang yang tidak henti-henti dan lain-lain. Maka saran saya, yang pertama, susah nih. Maksudnya begini loh, rakyat tuh dalam sebuah negara tuh jangan disalahin. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kerumitannya, rakyat nggak bisa disalahkan kecuali dalam ruang pengadilan. Jadi yang harus introspeksi itu justru adalah para pejabatnya, supaya bagaimana hal ini tidak terjadi makin lama makin besar. Lantas bagaimana kita menjawab fenomena demonstrasi yang kemudian akhirnya berubah menjadi penjarahan dan bakar-bakaran. Nah itu ranahnya aparat yang berwajib tuh. Tapi sebelum saya tutup, saya ada satu usul lagi. Ini walaupun semuanya teman saya sih, tapi demi negara ini ya, saya saran Mas Sahroni, Mas Eko, Mas Uya, Mbak Nafa, Urbah ya, itu mengundurkan diri aja dari DPR supaya minimal rakyat ini lebih adem, lebih tenang gitu. Jadi memang rasa ketidakadilan ini yang membuat hal beberapa hari ini terjadi sih. Saya nggak akan masuk ke ranah politiknya ya, yang misalnya menginginkan Pak Prabowo independen gitu, terlepas dari Pak Jokowi. Tapi kemudian Hen ini sebetulnya ada apa lagi sih gitu, Mas Hensa awal-awalnya ini gimana sih gitu. Ya awalnya kalau kita runut-runut nih gara-gara Pati ya. Pati memberikan contoh tuh, Kabupaten Pati, bahwa rakyat ternyata boleh bersuara keras seperti itu. Nah apa yang terjadi di Pati ini kemudian diikuti oleh teman-teman di Jakarta atau saudara-saudara kita di Jakarta, para pendemo juga yang ada di Makassar. Dan sudah jadi rahasia umum kalau ada demo yang nggak cuma mahasiswa dan buruh saja gitu. Begitu mereka pulang ya masih ada kelompok-kelompok lain yang ada di sana. Ada keinginan masyarakat bahwa seharusnya Pak Prabowo itu lebih bisa independen dari Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo sudah independen dari dulu, hanya beliau menghormati dan menghargai seorang Jokowi sebagai presiden ketujuh gitu. Itu sih, saya tuh nggak mau narik-narik ke ranah politik. Kan ada yang bilang, wah kemarin pemberian tanda jasa juga menggambarkan situasi yang
seperti Pak Prabowo itu belum independen dari Pak Jokowi dan lain-lain. Komposisi kabinet juga begitu gitu. Jadi ya semoga Pak Prabowo bisa memberikan solusi ya yang baik, yang bagus, yang cepat gitu. Nah ini kita lagi-lagi dipertontonkan, memang benar apa yang sering saya sampaikan bahwa ada gap quality antara Pak Prabowo dan menteri-menteri ya, dan itu terlihat sekali pada saat ada protes keras dari masyarakat. Sekali lagi kita berhak marah, kita berhak kecewa, kita berhak untuk berduka. Tapi pesan saya bagi teman-teman di sana, sebagai pemilik sah negeri ini, kita jangan sampai mau diadu. Kita harus jaga bangsa ini, kita harus jaga negara ini, stop pengerusakan, stop amarah yang berlebihan. Mari kita berkonsolidasi, dan para pejabat yang diprotes sebaiknya memang mengundurkan diri. Dan Pak Prabowo, tolong lebih didengarkan masyarakat, dan tolong bisa didengarkan keinginan-keinginan dari masyarakat. Terima kasih. Saya Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.